Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini saya yakin kita semua merasakan lawatan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari saja kita semua untuk memuji dan memakan kebesaran nama Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Bapa kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini Bapa kami ingin memuji dan memakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita katakan sekali lagi dari awal, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Syukur bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Karena pujian penyembahan kami ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Layakkanlah kami Bapa sehingga kami layak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita menaikkan setiap pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku Oh, Jesus. telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dan firman-Mu menjadi kekuatan, kesembuhan, mujizat atas setiap kami yang mendengar pada kesempatan siang hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami terima firman Allah. Haleluya, amin. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah, baik Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang ikut serta atau setia mengikuti doa mujizat dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman, sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, boleh tuliskan nomor telepon saya. Di saat saudara saya dengar nanti saya sampaikan firman, saudara mungkin ada yang memohon dukungan doa, saudara boleh WA ke saya. Nanti akan ada orang-orang kami yang akan melihat nama-nama Bapak Ibu Saudara yang nanti kita akan doakan secara khusus setelah firman, dan kita akan masuk dalam doa-doa untuk mendoakan yang sakit, yang lemah, yang punya keterikatan, punya masalah, punya persoalan. Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya bahwa bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Kita yang penting doa. Kita minta Tuhan, Dia akan kerjakan seturut dengan maunya Tuhan, asalkan kita mau untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nomor handphone saya 0812 1046 9970. Sekali lagi 0812 1046 9970. Nah, mari saudara, kita akan saling mendoakan. Kita nanti dari gereja GB Mawar Saron Harapan Indah, kami ada tim di sini berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan sehingga doa, ketika kita bersatu dalam doa, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada. Allah kita itu ada. Dialah pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Itu harus kita percaya dulu. Nah, setelah Allah ada, kita percayai ternyata Allah ini juga membuat kekuatan dalam firman-Nya. Jadi ada Allah, ada Dia, ada firman-Nya, dan dalam firman-Nya itu ada kekuatan Allah yang akan menyembuhkan, yang akan menguatkan, yang akan menyelesaikan setiap masalah kita Bapak dan Ibu Saudara. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita betul-betul mempercayai Allah dan menerima firman-Nya sebagai kekuatan Allah yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan, yang akan mengubah setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, pemazmur dia bilang begini, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Nah, saudara dengar baik. Kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Nah, ternyata pemazmur mencoba saudara melihat gunung-gunung mana. Gunung itu berbicara tentang kekuatan. Kekuatan mana yang bisa menolong aku? Gunung mana yang bisa menolong aku? Tapi setelah dia terus mulai melihat kekuatan atau pertolongan dari gunung-gunung, itu tidak akan mungkin. Tetapi dia ambil kesimpulan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah,
Jadi dia mempunyai keyakinan, punya kepercayaan bahwa Tuhanlah penolong, yang dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah saudara, kalau langit dan bumi saja dia ciptakan, masa ia tidak bisa tolong masalah persoalan kita? Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa bagi kita. Ketika dia ciptakan saudara semuanya, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di hari keenam bagian terakhir baru kita diciptakan. Diciptakan dulu semua kebutuhan kita, diciptakan semua fasilitas buat kita. Baru kita diciptakan dan ditempatkan di tempat dan berkata, kuasailah itu. Nah saudara, begitu luar biasa bahwa Tuhan berkata kepada kita, kuasailah itu. Jadi Tuhan ciptakan kita begitu sempurna, begitu luar biasa, dan ditaruh kita di tempat di mana semua sudah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Jadi kalau saat ini, engkau saat ini sedang mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami beban yang berat. Yang mungkin engkau berkata, hari ini aku punya masalah seperti telur di ujung tanduk. Saudara, stop. Berhenti untuk mengungkapkan kalimat itu. Tetap lihat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Jangan kau pernah menyepelekan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong engkau. Asalkan kau datang kepada Tuhan. Persoalannya kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan. Kita nggak mau berdoa serius. Kita cuma mau didoakan tapi kita nggak mau berdoa sendiri. Nah ini anehnya orang Kristen saudara. Orang Kristen mau menerima mujizat, mau menerima kesembuhan, mau menerima pertolongan, mau menerima kandungannya dibuka supaya melahirkan seorang anak atau laki-laki atau perempuan. Dia mau supaya usahanya diberkati. Tapi dia mau untuk titip doa kepada orang lain saudara. Mungkin itu pendetamu, mungkin itu gembalamu, mungkin itu hamba-hamba Tuhan. Salah nggak? Tidak. Tetapi yang menjadi salah, kau hanya cuma titip doa, tapi kau nggak mau berdoa. Kau nggak mau datang kepada Tuhan. Kau nggak mau sujud di hadapan Tuhan. Kau nggak mau memberikan waktu yang sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Tapi engkau sedang merindukan Tuhan mengerjakan sesuatu lewat doa orang lain. Ini stop saudara. Jangan pernah berpikir Allah akan mengerjakan hal demikian tanpa engkau datang sujud di hadapan Tuhan. Tanpa engkau kerja keras bersama dengan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih sama Tuhan, inilah yang menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan saya sebagai hamba Tuhan. Bukan saya nggak mau mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nah saat ini saudara boleh WA saya mau berdoa buat saudara. Oke, saya akan doakan saudara. Tapi saya mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara bahwa saya cuman bagian yang membantu. Namanya membantu itu kecil saudara. Tapi fokus Allah akan berkarya supaya engkau melihat mujizat dan karyanya nyata bagimu saudara. Engkau yang berjuang, engkau yang sujud, engkau yang berikan waktumu kepada Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh menjerit di mata Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan berserah penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidupmu saudara. Nah saudaraku yang terkasih sama Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan harus saya berikan hal yang benar bagi saudara. Supaya kita tidak hanya sekedar yang penting saya sudah titip doa. Yang penting saya sudah minta bantuan doa, dukung doa. Saudara itu stop, berhenti. Jangan teruskan saudara. Jangan teruskan semacam itu. Tapi itu gak salah kalau kau sudah sujud datang kepada Tuhan. Kau berikan waktu yang tepat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyelidiki ayat firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai fondasi, sebagai firman yang hidup. Yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang menghidupkan saudara. Saudara sudah ada hidup di situ. Baru kita mulai minta pertolongan dari orang lain. Bantu doa, dukung doa. Ya gak apa-apa, itu sah-sah saja. Tetapi mari kita mulai dari diri kita Bapak dan Ibu Saudara. Nah mari kita akan buka kitab kita dalam Mazmur. Ya, kitab Mazmur pasalnya yang 108. Ayat yang ke-14. Nah saudara lihat ayat-ayat ini. Dia berkata begini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Ya dengan Allah akan kita lakukan
perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara, di sini sudah jelas dikatakan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah kita. Berarti itu merupakan pribadi Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana sebuah hubungan yang kita bangun dengan Allah? Bagaimana supaya kita betul-betul berjalan bersama dengan Allah? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan? Ini yang harus kita bangun. Ketika kita sudah ada dekat dengan Allah, melekat dengan Allah, intim dengan Tuhan, saudara, saya percaya bersama dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita nggak usah perlu lagi susah tentang masalah kita, tentang persoalan kita, tentang penyakit kita, tentang pergumulan kita. Nggak usah. Asalkan kita betul membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita betul-betul ada bergantung penuh dengan Tuhan. Saudara, Tuhan selalu bilang ketika dia berjumpa dengan orang-orang sakit, orang-orang yang lemah. Dia tanya, apakah engkau mau aku sembuhkan? Orang itu bilang mau. Saudara, berarti sebuah hubungan pribadi Bapak Ibu Saudara. Berarti ketika engkau saat ini sedang ada punya masalah, sedang ada punya persoalan, sedang kau punya penyakit yang sudah dokter katakan stadium 4+, sudah tidak ada obatnya, kau sudah saat ini sedang disuruh pulang karena sudah tidak ada sanggup dokter menangani penyakitmu. Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, jangan pernah saudara mempersalahkan siapapun. Ketika siapapun yang akan lepas tangan, dia sudah tidak mampu untuk tolong kita. Itu tandanya bahwa Allah akan segera turun tangan untuk menolong engkau, untuk mengangkat penyakitmu, untuk menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Asalkan kau hari ini percaya saja. Asalkan kau hari ini betul sungguh-sungguh bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau punya sebuah keintiman dengan Tuhan. Jangan pernah renggang dengan Tuhan. Kau akan lihat hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Karena apa saudara? Allah kita adalah Allah pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah sama. Tidak pernah berubah saudara. Dia ialah pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Dia yang membelah laut teberau. Dia juga yang menjadikan air menjadi anggur. Dia yang membuat orang lumpuh berjalan. Dia yang membuat orang tuli mendengar. Orang buta melihat. Dan bahkan dia yang membuat Lazarus yang sudah 4 hari mati dikubur, lalu dibangkitkan dengan sebuah kalimat, Lazarus bangkitlah. Nah saudara, lihat Lazarus bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Maka saat ini Alkitab berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah ketika kau melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan Allah, berarti ada sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan saudara. Jadi itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Mungkin engkau bilang, kapan saya disembuhkan? Tenang. Waktumu bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Dia akan berbuat sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan masalah waktu kita saudara. Percaya saja. Yang Tuhan minta percaya. Harap Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah bimbang akan pertolongan Tuhan. Jangan loh saudara. Selama engkau betul-betul sungguh-sungguh serius. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Yang sanggup tolong. Pasti dia akan tolong saudara. Nah saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita sampai hari ini tetap iya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya ajaib bagi kita. Pertolongannya dahsyat bagi kita. Dia hebat bagi kita. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasanya dahsyat bagi kita. Karena perbuatan Tuhan begitu ajaib bagi kita. Begitu luar biasa bagi kita Bapak dan Ibu saudara. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah dia selalu sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar.
Selama kita mau harap dengan Tuhan, selama kita mau berserah dengan Tuhan, yang Tuhan mau ketika kita serius dan berkata, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Adakah engkau hari ini mau berserah kepada Tuhan? Adakah engkau saat ini bilang, Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa. Aku hanya mengangkat tangan dan harap pada Tuhan. Aku yakin engkau saja yang sanggup tolong aku. Aku yakin engkau saja yang sanggup untuk mengangkat penyakitku. Aku yakin engkau saja yang sanggup untuk memulihkan rumah tanggaku. Yang saat ini sedang kacau. Yang saat ini mungkin suamiku sedang ada dalam kondisi yang tidak stabil. Atau mungkin istriku tidak ada dalam kondisi yang tidak stabil. Mungkin anak-anakku ada dalam kondisi yang tidak stabil. Dan bilang, Tuhan, hanya engkau harapanku menyelesaikan, memulihkan keadaan rumah tanggaku, memulihkan keadaan anak-anakku, memulihkan keadaan hidupku. Engkau saja yang kuharapkan. Selama itu menjadi harapanmu, saya percaya Tuhan dengan rela dia datang untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulanmu, setiap penyakitmu, dia akan sembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini berada, kalau engkau saat ini sedang sakit, lemah tak berdaya, kau mungkin berkata, saya sudah tidak ada lagi arti hidup. Orang sudah bilang penyakit ini tidak ada obatnya. Aku tinggal tunggu detik-detik kematian. Stop berkata demikian. Saudara, kalaupun orang bilang ini gak ada obatnya, saudara mau percaya orang, percaya manusia, atau percaya Tuhan? Kalau saudara percaya orang, percaya manusia, saudara akan tenggelam dalam kematian karena engkau percaya pada manusia yang tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau hari ini engkau mau percaya kepada Tuhan yang berkata, oleh luka bilur-bilurku engkau sembuh. Nah, saudara, Tuhan tidak bilang kalau penyakitmu masih stadium 1 baru bilurku bisa menyembuhkan. Tapi kalau udah stadium 4 plus, udah menyerah saja, kau pasti harus mati saja. Gak ada, saudara. Dalam kondisi apapun firman Tuhan iya dan amin. Dulu dia bilang, oleh luka bilurku engkau sembuh. Saat ini dimanapun engkau berada, mungkin engkau saat ini sedang ada terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Mungkin keluarga sedang mengikuti acara ini. Hari ini engkau berdiri di depan kaca, di mana sajakah, angkat tanganmu kepada saudaramu yang sakit, orang tuamu, papa mamamu yang sedang sakit, anakmu yang sedang sakit, dan percaya pada Tuhan. Jangan percaya apa kata orang, percaya pada Allah kita yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Dia yang akan menyembuhkan, dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Maka sementara waktu kau mengangkat tangan dan hadirat Tuhan memenuhi ruang ICU di mana engkau saat ini sedang berdiri, dan di situ akan terjadi mujizat dan kesembuhan. Penyakit yang diderita oleh keluargamu diangkat oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa mujizatnya nyata bagimu. Dan mungkin engkau ada saat ini sedang ada dalam persoalan ekonomi, bisnis, dan mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga, semuanya. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dengar sekali lagi ayat firman Tuhan ini berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Dia adalah Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita datang bersandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan uangmu. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, saudara. Selama dia mengandalkan uangnya, mengandalkan kekayaannya, mujizat tidak kunjung tiba, kesembuhan tidak kunjung tiba. Tapi ketika dia sudah tidak ada lagi yang diandalkan, dia hanya datang pada Tuhan dan berkata, asal kujama jumbai jubahnya aku akan sembuh. Nah, saudara, terlihat apa yang terjadi. Wanita 12 tahun itu disembuhkan begitu luar biasa, diangkat penyakitnya oleh Tuhan. Seketika saja pendarahannya berhenti. Itu karena kuasa Tuhan yang mengalir. Hari ini dimanapun engkau berada, saya mau berdoa. Kami dari Gereja Betel Unesa Jemaat Mawar Saron Harapan Indah mau berdoa supaya kuasa Tuhan mengalir di tempat di mana engkau berada, di tempat di mana engkau sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Saat ini kita berdoa supaya ada aliran kuasa Tuhan yang menjamah saudara. Maka seperti wanita
wanita 12 tahun ketika ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir. Dan saat itu pendarahannya stop dan berhenti. Dan hari ini engkau rasakan jamahan Tuhan. Kau rasakan ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan mengalir dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Nikmati, rasakan jamahan Tuhan. Nikmati, rasakan kuasa kehadiran Tuhan yang akan hadir dimanapun engkau berada saat ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan sanggup untuk tolong engkau. Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat. Mujizat itu masih tetap ada sampai hari ini. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Mujizat Tuhan nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat dua tanganmu dimanapun engkau berada. Apapun masalahmu, angkat kedua tanganmu. Kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasanya ajaib bagi kita. Naikkan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya Amin. Tuhanku hebat. Haleluya. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya. Amin. Kau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Aku percaya Tuhanku hebat. Amin. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus. bagimu Yesus. Amin. Tiada yang mustahil. Haleluya. Bagimu Terima kasih Tuhan. Semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Bagimu Yesus bagimu Yesus. tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya. Aku percaya mujizat-Mu nyata. Aku percaya. Aku percaya. Mujizat-Mu nyata. Oh.
percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa buat orang sakit. Orang sakit, berdoa untuk orang sakit dimanapun berada. Doa buat orang sakit, penyakit tumor, kanker, mungkin penyakit darah tinggi, asam urat, penyakit jantung, paru-paru. Haleluya, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini ada di rumah sakit, yang sakit COVID-19, sembuh dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkarya Tuhan. Bekerja Engkau Tuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sembuh hari ini, sembuh. Apapun penyakitnya, sembuh. Yang ada di ruang ICU, sembuh. Yang terbaring di rumah sakit, di rumah, di mana saja, sembuh. Oleh luka bilur Yesus, sembuh. Terima mujizat Tuhan, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terus berdoa, terus buat orang sakit, sembuh COVID-19, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Ini kami anak-anakmu, ini kami hamba-hambamu berdoa buat mereka yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Yang sakit di mana saja engkau berada, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa secara khusus buat Pak Yongki Tuhan. Sembuhkan Pak Yongki Tuhan. Angkat penyakit yang ada dalam tubuh Pak Yongki. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih. Mujizat-Mu nyata baginya dalam nama Yesus. Sembuh. Keluarga besar yang ada di Surabaya, sembuh. Baik Ibu Priska, sembuhkan, pulihkan Ibu Priska, sembuh. Demikian Pak Chandra, Tuhan jamah, Engkau sembuhkan dari struknya, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan terjadi atas dirinya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau jamah Pak Chandra, jamah Ibu Priska, Tuhan jamah juga Ibu orang tua Ibu Melisa. Tuhan tolong dia, beri kekuatan dalam usia 91 tahun, diberkati oleh Tuhan. Ramli diberkati Tuhan, semua keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak Manurung, Tuhan jamah, sembuhkan Pak Manurung. Demikian juga Tuhan Yesus, Ibu Jami di Pisang Batu, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Rumah Pea di Gang Kelinci, sembuh dalam nama Yesus. Bapak Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Pangemanan di Harapan Elok, sembuhkan Tuhan. Oleh luka bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa Bapak di sorga, Tuhan buat Tuhan Bapak Tuhan Ibu Manurung, Tuhan yang ada di Pejuang Pratama, sembuhkan Tuhan. Oleh luka bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau tidak pernah berubah. Kita akan berdoa secara khusus buat Bapak Ibu Saudara yang punya masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam hal-hal bisnismu yang sedang bermasalah hari-hari ini. Mungkin engkau sedang ada dirumahkan, di PHK. Mari kita datang kepada Tuhan Allah yang bela, Allah yang tolong kita. Dia buka jalan bagi kita. Nanti kita akan berdoa buat saudara yang punya masalah demikian. Saya minta nanti Pak Unlay akan berdoa. Haleluya. Pak Unlay akan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, glory, glory. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami memiliki Allah yang Jesus, luar biasa bagi ya Tuhan, terima kasih. Yang punya masalah, yang punya persoalan ekonomi, bisnis, dalam Tuhan keuangan,
Oh haleluya. Angkat tangan Mungkin Tuhan, ada yang di di dalam PHK, nama Yesus yang dirumahkan Kristus, Tuhan. dalam nama Yesus. Tuhan yang Tuhan pulihkan Engkau keadaan tolong mereka, dalam pulihkan nama Yesus. ekonomi mereka, Oh pulihkan haleluya, pekerjaan mereka, haleluya. berikan semangat Oh mereka. Yesus, Dan Tuhan, Yesus, Engkau Allah Yesus, kami Yesus. satu-satunya Ajaib yang Tuhan, menjawab ajaib. setiap doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ajaib-Mu bagi kami Tuhan. Kami Amin. percaya mujizat Tuhan juga ajaib bagi mereka semua Tuhan. Mereka Ya, Tuhan mengalami Yesus. ajaib-Mu, mengalami kuasa-Mu Tuhan. Di Ya, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat rumah tangga yang saat ini sedang kacau. Tuhan Engkau mau tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan jauh ada di pintu ambang perceraian. Tuhan Engkau tolong selesaikan masalah mereka ya Tuhan. Jamah mereka sehingga tidak ada rumah tangga yang bercerai. Tuhan tolong Bapa di surga. Kami berdoa supaya menggenapi firman-Mu yang berkata yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh siapapun dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Suami-suami yang keras hati, istri-istri yang keras hati, kami berdoa jamah mereka Tuhan, lembutkan hati mereka supaya tidak terjadi perceraian Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam Engkau nama berkarya Bapa, Kau bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kami Tuhan. berdoa buat rumah tangga yang sudah sekian lama berumah tangga tapi belum ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, anak yang mereka lahirkan dari kandungan mereka sendiri, Tuhan tertutup kandungannya, mandul dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau yang mampu membuka kandungan yang mandul. Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, buka rahim yang mandul Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya berapa banyak orang yang saat ini sedang menantikan keturunan dari rahimnya sendiri. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkarya Bapa, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bang Erik Haryanja. Tuhan memberkati Erikson Haryanja, berkati istri, berkati anak-anaknya. Tuhan topang dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Berkati kami semua, topang kami di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Morsar Harapan Indah, Harapan Elok, dimanapun berada disertai Tuhan, dijaga Tuhan dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri. Tuhan memberkati kami semua. Semakin hari semakin kami dewasa di dalam Tuhan, semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Tuhan Engkau terus bangun Tuhan suatu hubungan yang bersinergi antara satu dengan yang lain. Ada keharmonisan, ada kerukunan. Itu membuktikan kami satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada sepanjang hari ini. Yang sedang bekerja, yang sedang mereka mungkin Tuhan cari uang. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa. Tuhan jaga umat-Mu dari segala kecelakaan. Jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Engkau tahirkan setiap apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hirup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga tidak akan mereka terjamah oleh kuasa yang membahayakan, termasuk COVID-19. Patahkan kuasanya, tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagar perlindungan Tuhan ada atas umat-umat-Mu Tuhan. Kau jaga kami semua, Kau lindungi kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan Allah kami yang besar, ajaib dan luar biasa. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Ibu Uin Nainggolan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Damianus Purba dan keluarga diberkati Tuhan. Bapak Ibu Pridon Siagian dan keluarga diberkati Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Api dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu Bapak Ibu Tuhan Yesus, haleluya, Sinaga, Bapak Sejabat, Bapak Ibu Prima, Bapak Ibu Firman Hia, Bapak Ibu Ihud, Tuhan Yesus Simar Mata. Demikian juga Bapak Ibu Charles Panggabean, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Raymond Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Haryanja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menopang mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Demikian juga Bapak Ibu Pangemanan, Bapak Ibu Tuhan Yesus Julianus, Bapak Ibu Perdosi, Bapak Ibu Pasaribu, Bapak Ibu Firman Tuhan Yesus Sebua. Demikian juga
Bapak Ibu Purba, Tuhan Jawarman Purba, Bapak Ibu Tio, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak Ibu Mangoloi Hutauru, Bapak Ibu Yudi, Bapak Ibu Jeffrey Yosua, demikian juga Bapak Ibu Ali ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hambamu dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi, bangun kami kesenergian, kami bersinergi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan topang kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus semua tim doa kami Bapak di surga, Ibu Siregar, Ibu Pak Sinaga Papua, Bapak Ibu Tambunan, Bapak Ibu Hutauruk, Tuhan terima kasih. Pak Unlai diberkati, diurapi Tuhan. Ketua PBI kami Tuhan yang sudah diangkat Pak Unlai, urapi dia, pakai dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah, Tuhan berdoa biarlah kiranya rahmat anugerah Tuhan ada atas kami sekaliannya. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami akhiri ibadah kami ini, kami syukuri Tuhan Allah yang besar, ajaib dan luar biasa, yang sudah menolong memberkati kami sekaliannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan hari ini hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes bagi kami, di mana Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberkati kami, melindungi kami dari segala malapetaka, menghindarkan kami dari segala kesakitan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, mari terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, melindungimu keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan besok hari kita kembali dalam doa mujizat jam 10 pagi. Saya percaya kuasa Tuhan dahsyat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan, amin.